Kembali lagi di Caur Cakap Ngawur. Gila kedatangan bintang tamu kita nih. Gila. Siapa? Boleh dong bang, Oh, iya. kenalan dulu bang. Halo, nama gue Dimas. Gue Dimas. Doang, nggak ada menariknya dari gue karena belum ada yang menarik. Jadi gue Dimas. Panggil gue Dimas aja bang. Kak. Gak ada nama panggilan tongkrongan gitu. Nggak ada. Karena gue nggak pernah mendapatkan itu. Jadi gue Dimas aja sih, bang. Kak. Kaku ya gue, bang. Bang ya bang ya. Kenapa sih lu kaku padahal kan lu emang lagi viral belakangan ini? Jangan. Viral ya? Enggak sih. Jujur, gue nggak gituin kan viral gue, karena tuh Jakar nge-DM gue, ya kan, gue nge-repost tuh, gue juga nggak ngecek lagi sih setelah di-repost itu, karena gue angin lewat mikirnya gitu. Siapaan sih orang repost? Batu nih, anjing nih. Tapi sebenarnya gimana sih bang perasaan lu bang soal konten lu yang rame itu yang gagal interview kerja? Gimana ya? Karena jujur gue nggak ngecek lagi, tapi kalau itu oke deh, gue ketokin itu viral, nggak apa-apa. Gue seneng aja ya dilihat banyak orang gitu, maksudnya kayak, tapi gue nggak butuh validasi, cuma kayak anjing, ada orang nih gagal interview gitu. Cuma gue tuh ngeliat beberapa, tapi gue ngeliat ya komen-komennya tuh, soal anjing, lu lihat deh, bener lu lihat deh. Apa emang bang komen Lu lihat ya, bang cukur, bang kriminal apaan sih nyopet, nyentot, muka gue nggak sekriminal itu kan. Tapi menurut lu kenapa lu bisa viral gitu sih bang? Mungkin karena, kalau gue sih mikirnya karena gue butuh validasi aja ya. Padahal enggak, gue cuma mau cerita gue gagal interview gitu doang sih. Dan itu jujur gue sedih sih, aslinya sedih bang, sedih banget, sedih. Gagalnya kenapa bang kemarin bang? Sebenarnya dia nggak ngomong langsung bang, kayak lu kurang gini, enggak, cuma gue biasa aja. Cuma setiap gue ngasih jawaban gue tau gak sih lu, kayak dipatahin gitu, opsinya kayak jawaban gue nih gitu, langsung udah di-cut, abis itu lanjut lagi gitu. Itu yang kayaknya sih dia udah nggak ngelihat gue semenjak rambut gue turun. Turun kemana? Gitu. Tapi gue penasaran bang, sebelumnya kesibukan lo apa sih bang? Gue baru lulus bang, baru lulus. Lulus dari apa nih? Gue lulus SMK gue. Ini gue angkat kaki nggak apa ya? Apa ya? Aman. Apa? Pegel bang, Angkat tangan juga pegel. nggak apa-apa, angkat tangan. Jangan dong. Berarti lu lulusan SMK bang? Gue lulusan SMK gue. Kenapa lu nggak kuliah dulu bang? Nah, karena nyari kerjaan susah bang. Kebetulan ekonomi keluarga gue juga lagi down, indis ekonomi ya. Jadi gue coba nyari kerja dulu buat ngehidupin kuliah gue gitu. Tapi menurut lu kenapa perekonomian dunia lagi turun bang? Menurut gue, wah sulit deh. Anjing. Setawa. Gak maksud. Emang gimana ya bang ya, janji yang ditetapkan juga belum dijalankan. Soal 19 juta itu. Apa sih aku bang? Balik. Balik. Bang mau balik nih nyantai gitu, nggak kepikiran. Jadi ya ada lah ya, teman gue biasa. Jadi 19 juta itu belum ditetapkan, mungkin karena kita lagi di ini ya, ada kendala-kendala juga dalam berapa hari ini. Dia udah pengen setahun ya, tapi janjinya belum ditepatin, itu aja sih. Itu yang gue so tau aja itu sih. Gue nggak ikutin banget soalnya. Emang susah ya bang nempatin janji? Menurut lu gimana? Bang, ujung banget bang pertanyaan bang, serem bang. Gue susah atau enggak tergantung bang. Maksud gue, lo kalau lo membuat sebuah janji tuh lo harus tahu konsekuensi. Gue mikirnya gitu ya. Kayak kalau lo udah lo tahu nih lo mampu, lo tahu lo nggak mampu, ya nggak usah janji gitu. Kita mikir gitu ya. Jawabannya itu kan gitu juga. Ya udah, Benar. aman. Tapi tadi kita lagi bahas sekolah lu. Nah, sekolah gue. Lu sekolah lu tipe yang gimana sih? Sekolah gue. Hah? Gue tipe yang Beranda. Baju band. right, it's me.
Alright. Enggak, gue berandalan enggak, cuma kayak siapa yang nggak kenal gue gitu. Anjing. Berarti lu di sekolah terkenal bang? Dalam hal apa bang? Terkenalnya banyak nih, ada yang terkenal bandelnya gitu. Ya udah yang bandel. Oh ya bandel, gue enggak, gue bandel biasa aja bang. Karena gue sebandel-bandelnya gue tuh tahu sholat. Jangan lupa sholat. Sholat penting. Ibadahmu, ibadahku. Kapan terakhir lu sholat? Tadi nakalnya apa bang? Nakalnya mana bang? Lu berarti di sekolah tipe yang baik-baik Baik, gue baik banget. Gue ngerasa gue baik banget. Gue nyapa semua teman walaupun temen yang nggak nyapa balik. Gue baik, gue sama ibu kantin juga baik gue. Gue itu di sekolah tipe yang jarang nongkrong, jujur. Karena gue nongkrongnya di emang teman-teman dekat gue aja sih bang, gitu. Oh. Nggak harus sekolah gitu. Boleh dong ceritain teman-teman lo gitu, orang-orangnya pada kayak gimana? Teman-teman gue orangnya unik bang, unik banget. Gue sama ada beberapa yang belum kerja juga ya. Dia sempat ngelamar juga di MBG gitu salah satunya. Wah itu keren banget anjing, gue suka banget. Apaan tuh bang? Ah? Itu tadi. Makan bersama Giat. Wow. Tapi teman-teman gue banyak yang lucu-lucu, ada yang nggak lucu-lucu juga ada. Kayak sebenarnya tuh emang teman-teman gue lebih tepatnya butuh validasi aja sih bang. Kita tuh saling ngevalidasi masing-masing sih. Kok bisa sih apa lu se-circle butuh validasi gitu? Emang Karena kita awalnya nggak punya cewek aja bang, jadi nggak ada yang ngevalidasiin. Oh. Tapi sekarang udah bisa lah kita. Gitu kita. Tanya lagi bang. Masa nggak ditanya lagi? Masa? Oh, minta ditanya. Tuh kan butuh validasi ya? Oh iya maaf. Gue tanya deh. Oke, boleh. Lo sama teman-teman lo itu suka ngomongin hidup gitu nggak sih? Biasanya kan orang kalau di Ih, tongkrongannya. topik penting. Jujur ya. Apa Coba gue mau nanya dulu nih. Lu pada kalau nongkrong selain bahas nabi, sebelumnya bahas hidup dulu atau enggak? Coba bang, bahas hidup ya? Bahas hidup. Atau enggak? Gue bahas hidup. Bahas hidup. Sama, jadi menurut gue suka banget ngebahas hidup. Bang, kalau soal sama temen-temen gue suka banget. Apa masalah terberat temen lo? Yang paling lu enggak nih sebenarnya gampang, lu aja yang lembek. Oh, jadi ceritanya bang. Tapi panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Izin dulu bang ya. Izin. Gue jadi tuh gue punya teman doi sempat putus nyambung gitu. Terus pada saat itu mantannya ngepost sesuatu. Di situ jujur gue ngerasa down juga, kayak anjing kasihan juga ya dia udah berharap gitu masuk close friend dan lain-lain. Sampai pada akhirnya dia foto booth si mantannya foto booth berdua sama cowok, dan gue gak kenal cowok siapa, temen gue juga gak kenal cowok siapa. Ada masanya temen gue sama mantannya balikan lagi, deket-deket lagi, dan gue cari tahu ternyata masalahnya si mantan temen gue ini foto booth pakai AI, dan gue baru tau dia ada fotonya bang. Cuma ntar gue cariin, gue kasih tahu. Itu ada, itu nggak lucu sih, cuma emang itu berat nggak berat sih sebenarnya. Validasinya tuh kayak udah nggak apa-apa ya, setelah gue tahu anjing pakai AI itu jadi kayak useless gitu kalau validasinya. Tapi apa yang lu omongin ke depan temen lu? Lu support apa malah enggak? Tergantung bang. Kalau gue biasanya kalau ngomongin yang udah berat-berat gitu, gue lihat dulu situasi dia. Kalau situasi dia lagi nggak enak, gue coba untuk oh yaudah deh. Kalau misalkan gue ikut nggak enakin, kasihan bang, kitanya ya kasihan gitu. Kayak kita lagi ngomong nih, gue lagi nggak ngelucu, tiba-tiba lu ketawa kan nggak aneh juga, timbal baliknya aneh gitu. Menurut lu kenapa bisa begitu? Aduh panas anjing. Hah? Menurut lu kenapa bisa begitu? Ya kita masa satu arah nggak enak bang, kita dua arah aja, kita komunikasi aja gitu sih kalau menurut gue. Oke. Panas ya? Aman bang, tapi aman bang. Apa? Ini Aman. panas di sini sama panas negara. Beda, Bang. Kon. Aman bang, aman banget. Aman, negara gue selalu aman. Aman, Negara gue hidup. Oke. Hidup. Selalu hidup. Aman bang, aman banget. Tapi bang, kan konten lo sempat viral kemarin. Apa tanggapan lo soal orang-orang nih yang malas-malasan di tempat kerja gitu? Wah tai sih lu. Sumpah lu nggak ngehargain. Menurut gue lu nggak bersyukur. Gitu. Karena
kita tahu ya semua nyari kerja susah ya, kita paham ya. Cuma kayak anjing lo udah dapet kerjaan masih malas-malasan sih ngaco sih, kecuali emang dia ngasih kerjaannya nggak jelas gitu. Kalau misalkan lo dapet kerjaan udah terstruktur, terjob desk, lo masih malas-malasan, oh lo ngaco sih, mending ngasih gue kerjaannya gitu, kan lumayan juga kita. Terus bang, Info loker bang, info. Bang tapi kan Tawa anjing. woi, Oh, iya, maaf. mana lo? Bang, ini gua mau nanya lagi nih. Ya. Titipan dari Netizen. Followers gua. Oke. Ini. Gua agak bete ini sama netizen Jakar nih anjing. Enggak, netizen gua. Oh, netizen lo. Followers gua. Followers tuh? Iya. Oh iya boleh. Enggak apa-apa kan Iya, dia. boleh dong. Dia soalnya juga pernah ketolak kerja juga. Oh, oke. Dia nanya apa tanggapan lu soal orang yang misalkan hidupnya udah susah, itu udah miris-miris banget lah, bisa dibilang miskin, tapi dia malas-malasan nyari kerja. Nah, terus giliran dikasih kerja malah nyalahin pemerintah gitu. Pas nggak dapat kerja malah nyalahin pemerintah, padahal dianya sendiri yang malas-malasan. Wah. Itu Tuh gimana? menurut gue enggak sih, enggak banget karena apa ya? Kita tahu ya udah nyari kerjaan susah, pemerintah janji mulu nggak ada, terus lo kan yang nyari kerja lo, yang hidup buat lo sendiri. Masa lo minta dicariin tuh udah nggak jelas deh, aneh sih gue. Enggak gitu dah, kayak hidupnya kayak pola hidupnya nggak gitu, salah tuh goblok banget aja. Salah prinsip berarti dia. Prinsipnya salah. Emang Salah. Prinsip hidup Iya, yang maaf, Bang. menurut lu gimana, Bang? Menurut gue, lo udah dikasih satu keenakan, mestinya satu apa ya sebetulnya? Iya, lo udah dikasih nikmat ya, iya benar, satu nikmat. Lo terus kembangin gitu, jangan lo dikasih satu kenikmatan. Ini udah lo nggak dikasih nikmat, udah miskin, goblok, males. Nggak, goblok itu udah, aduh anjing. Terus nyalainnya pemerintah. Berarti kalau misalnya Ya gue juga sih kadang. bisa udah dikasih kenikmatan harusnya bersyukur aja, Bang. Bersyukur ya? aja, iya, mumpung lagi ada. Oh, gitu. Ada. Nah, itu apa bedanya, Bang, sama orang selingkuh? Kan orang selingkuh juga udah dikasih kenikmatan. Kok nyambung pertanyaannya? Kok nyambung? Kan dia dikasih kenikmatan. Oh, iya, benar. Dia dikasih kenikmatan satu. Nyambung nih. Tapi dia nggak tapi dia malah nambah, dia malah selingkuh biar kenikmatannya ada dua. Oke. Menurut lu gimana? Apa tanggapan lu deh soal orang selingkuh? Orang selingkuh? Iya. Gue satu kata dulu aja kali ya, satu kata ngentot gitu. Gue nggak suka banget orang selingkuh sebenarnya. Even itu lu jelasin ya, lu kalau gue ya, kalau lu mikir, kalau lu ngomong, kalau lu ngomong gitu misalnya lu selingkuh karena apa, itu bisa di normalisasiin nggak? Nggak tahu menurut lu gimana? Oh ya menurut gue, kalau gue masih kayak lu selingkuh. Bukan selingkuh, jatuh lu ngomong nih kayak gue kayak nggak suka nih sama lu, gue lebih suka sama ini, terus tapi gue udah jalan berapa bulan gitu, itu kayaknya masih oke deh. Tapi untuk yang ada yang kata-kata hilaf sekarang gitu ya, lu udah dapet yang ganteng, kaya, tapi masih selingkuh, masa milihnya gue? Kan jauh, gila, jauh, jangan. Tapi kenapa orang bisa selingkuh, Bang, menurut lu? Menurut gue, Iya. ini gue belajar dari artikel, Bang. Nggak usah wases. Tawa deh, gue juga tawa nih. Menurut gue orang selingkuh tuh karena emang ketidakpuasan, Bang. Ketidakpuasan. Iya, menurut gue tapi pribadi ya. Emang apa aja, Bang? Kurang Yang jago harus, dia, Bang, kurang jago. yang harus dipuasin emang apa aja, Bang? Sampai dia selingkuh gitu. Apa yang harus terpenuhi? Kalau kata anak sekarang, correct me if I'm wrong ya. Asik. Itu kalau menurut gue kepuasannya tuh dalam perhatiannya mungkin. Dalam rasa sayang lu. Kayak sayang enggak deh. Lebih ke perhatian. Cara lu nanggapi sama hubungan yang kayak gitu-gitu sih, Bang. Itu menurut gue yang kayaknya potensi untuk selingkuh tuh yang kayak gitu sih. Bukan yang lihat ganteng dikit. Enggak sih, itu mah lebih ke caper aja sih kalau gue ngeliatnya. Apalagi siapa tuh si Juli, siapa? Jule itu, Jul, jangan kayak gitu, Jul. Jul. Tapi, Bang, Apa, Bang? Belakangan ini kan ternyata yang selingkuh ternyata mau cowok mau cewek ternyata tetap bisa selingkuh ya kan? Iya. Menurut lu tuh gimana? Gender kita setara, Bang. Menurut gue nggak bisa disalah. Kan biasanya cowok tuh, cowok selingkuh banget. Cowok tuh selalu selingkuh gitu, kayak enggak anjing, kagak gila.
sebagai cowok gue nggak menolak hal itu. Tapi cewek juga bisa selingkuh. Berarti kan dari sini kita paham bahwasannya emang cowok sama cewek itu gendernya setara ya. Semua bisa ngelakuin, semua bisa jadi kriminal, semua bisa jadi penjahat atau baik pun gitu. Itu tanggapan gue pribadi. Yakin. Mungkin. Tapi bang, itu kaos band lo apa sih bang? Oh ini berandals bang, gue berandals. Maksudnya laki-laki berandals gitu. Oh, band asal mana deh? Dia asal Jaktim. Mau lihat. Coba. Asik. Harus ada iklan di sini. Hei tuan. Right. Coba kalau kata orang-orang ini tiga apa? Sebutin 3 lagu. Yeah, Oh. lagu berandal. Kok metal bro? Kok metal gila. 3 lagu berandals dari gue. Gue suka 100 km. Tuh bagus banget, coba dengerin bang. Ada apa lagi ya? Retorika itu juga bagus. Sama apa ya? 24 jam kalau nggak salah. Tuh, Oke, tuh gue suka banget. Berandals Ismi bang. Berandal sih. Ismi. Tapi bang, gue pengen nanya deh, menurut lu skena band sekarang tuh gimana sih? Gue mau nanya balik sama lo bang, boleh gak? Apa? Menurut lo skena tuh apa sih? Skenanya aja. Skenanya aja, oke. Skena band. Skena, asik. Gimana bang menurut lu bang? Lo datang ke orang yang tepat bang. Skena band tuh sulit bang, gue sulit. Sorry nih, kayak penggunaan katanya salah dah. Skena kan tongkrongan ya, setahu gue ya, tongkrongan aja, kumpulan Yeah. gitu. Mungkin maksud lo band-band sekarang, Enggak, gitu. tongkrongan band berarti. Oh, tongkrongan band. Menurut gue band-band sekarang, tongkrongan band sekarang oke, lebih mencakup semua ya bang. Karena dulu tuh tahun berapa gitu ya, zaman gue muda itu nggak usah gitu. Kamu umur berapa bang? Gue biasa lah, tebak 90. enggak. Oke, lanjut. Jadi emang zaman dulu tuh sekali dipentokin rock semua gitu. Kalau pop semua. Nah, tapi sekarang tuh lebih mencakup banyak. Itu gue suka banget yang kayak gitu tuh. Oke, buat skena sekarang sih oke. Berarti di tongkrongan lu itu ada band apa aja, genrenya? Oh, banyak, Bang. Ada yang pop, ada yang rock alternatif, shoegaze, dream pop, banyak, Bang. Oh. Tapi jujur ya, gue nggak suka banget sama cara anak skena nih, kayak yang katanya skena culture mentok kalau dia ngebahas soal fashion orang. Gue nggak suka. Nggak tahu nih pada setuju atau enggak ya. Gue nggak Gimana suka. tuh, Bang? Maksudnya? Gini, kayak gue pakai kayak apa nih, brandas, celana pendek, kaos kaki, nyantai gitu ya. Terus kayak, apaan sih? Kayak nggak cocok gitu. Maksud gue kan bebas ya. Lu kan seanjing-anjingnya lu aja bergaya, gimana sih? Namanya orang juga bergaya kan. Itu yang selalu dijadikan patokan buat jadi anak skena sih, kayak gitu. Enggak sih gue. Itu yang gue nggak suka sih. Menurut lu kenapa dia ngomentarin pakaian orang, Bang? Nggak ada kerjaan, Bang. Makanya gue ngomentarin juga ini. Komentarin anak skena. Iya kan, kan. Tapi gue juga mau nanya nih, Bang. Belakangan kan emang lagi rame soal genre kayak rap, hip hop. Oh yeah, hipdut. Tanggapan lu gimana, Bang? Katro. Polis. Katro. Menurut gue, sorry, gue nggak minta maaf, bodo amat. Hipdut, Poris, Katro. Tensi. Katro, Bang. Gila. Katro, demi Allah, Katro. Gue gak suka banget, najis. Sumpah, Katro, menurut gue Katro. Gini bang. Kenapa, Bang? Coba Gini, jelasin, ini Bang. pribadi gue ya bang ya, pribadi gue ya. Anjing. Nih, kita bahas salah satu bang ya, kita telah lebih lanjut. Satu, hipdut. Dari hipdut dulu. Menurut gue, hipdut kenapa gue bisa bilang Katro? Hipdut tuh udah aneh. Hip hop, dangdut, ya nggak masalah, culture satu yang terserah, referensinya beda-beda. Cuma orang-orangnya katro. Menurut gue suka banget katro, kayak anjing, genre gue lebih keren, fuck. Terus Poris, Menurut lu Poris kenapa emang? gini, Poris gue menurut gue oke. Artnya bagus, apa ya bagus, orang-orangnya tetap katro, anggotanya katro. Maksud gue kalau lu kan dewa jaksel nih, katanya dewa jaksel. Lu diakuin, bukan ngakuin sendiri. Alex nggak ada, adanya Abim. Ngentot juga ada, anjing Dimas di sini. Masa was-was anjing. Berarti menurut lu hipdut jelek, Bang? Aduh. Buat lo yang anak band, Gue! yang dengerin Berandals, Right. Gue ngeri anjing.
Ih, nggak jelek, beda. Dan Kan preferensinya beda-beda. Menurut lo kan? Beda, pandangannya harus beda nih. Kalau kata influencer sekarang disclaimer ya, gitu. Menurut gue jelek. Kali kalau menurut lo bagus, nggak apa-apa, lanjutin, gitu. Oke. Berarti Gua- menurut lo Apa genre yang bagus dan keren Beda, dan beda-beda, Bang. katro itu apa menurut lo? Oke, kita ngebahas yang sama aja deh, gimana? Maksudnya genre harus, ini kan hipdut nih. Berarti Enggak, menurut lo, yang lo. sejalan aja bang, lu emang mau ngancurin gue banget anjing. Jangan gitu, gila. Ya udah gue ganti deh pertanyaannya, gue ganti. Iya. Kalau lo suka musik yang kayak gimana deh? Oh, gue suka rock gue. Mr. Tempo Limit. Right? Gue suka banget, gue ngikutin banget anak-anak IKJ. Gue juga suka indie rock sekarang. Lo harus dengerin bang, Apa tuh? Cranials. Wah. Lo harus denger. Itu band bagus banget. Dia dari UNAS. Dari UNAS deh. Bagus, gue suka banget. Itu suka banget gue. Tapi kalau misal bang nanti genre lo kan lo suka rock. Rock. Terus nanti dia kecampur dangdut jadi rock dut menurut lo gimana? Roma Irama juga gitu bang awalnya. Tapi kagak sih, kalau menurut gue jauh bang, jauh beda. Rock dut tuh nggak bisa, dari zamannya Roma Irama juga begitu dari dulu. Perbandingan dia kan God Bless Roma Irama tuh udah nggak bisa disambungin, sampai sekarang juga nggak bisa bang. Tetap Cranials. Tapi menurut lo Roma Irama nyetem gitarnya di mana sih bang? Iya anjing, bener juga ya. Menurut lo? Iya anjing. Kalau kan ini gitar ya, nggak ada apa ya namanya? Pentil, Kok pentil ngetot, bukan yang ini cok. mendil. Oke itu, nggak ada itunya, sulit bang. Kayak dia pakai kunci dah. Ngentot jauh banget kok, apa anjing? Right? Tapi gua mau nanya nih bang, Iya bang. lo kan gondrong, ya lo gondrong. Apa sih motivasi lo gondrongin rambut gitu? Oh, aduh anjing. Megang terminal. Ngentot, jangan gitu anjing. Gondrong gue pribadi, gue suka banget rambut yang aur-auran. Karena emang idola-idola gue juga gondrong-gondrong. Siapa itu? Ada John Lennon misalkan, Farid Steffi. Ada dulu gue juga ngefans sama gondrong UNAS. Dia Abi juga gondrong dia. Dia juga gitu. Vokalis rock. Bayam So. Dulu Bayam Sori kesini ya? Iya anjing, lucu deh dia. Tapi bang kan orang Ngapain tuh? Iya kan, tuh? Bayam Sori. Asik. Kentot gitu ya. Lanjut tuh. menurut lo Bayern kenapa viral sih? Karena apa sih bisa Karena dia blunder deh, kalau kata gue sih. Dia emang kalau ngomong nggak dipikir dulu jadinya. Jadi viral. Menurut gue, tapi ya gue nggak ngatain Mas Bayam, mohon maaf sebelumnya. Dia baik sih, dia baik harusnya. Nggak tahu. Cuma dia bisa viral karena keblunderan ketololannya aja sih. Omongannya mungkin karena nggak terstruktur kali ya, kayak lu ngomong buru-buru gitu. Tapi nggak bener pada akhirnya dipesannya gitu. Iya nggak sih lo? apa? Nah iya lanjut. Ya kan itu menurut lo, nggak Iya, apa-apa, iya, iya, nggak iya. apa-apa. Tapi kalau misalkan yang gue nanya, lu pernah dikira gondrong kriminal atau copet gitu? Aduh anjing, banyak lagi, gue udah banyak banget. Nah kalau lu nanya nama panggilan Dimas siapa ya? Itu gue nggak ada. Tapi kalau nama gondrong ada gue. Gue gokil ada. Apa Tahu tuh? ya gondrong dekil. Goceng juga ada. Apa tuh? Gondrong cengeng. Ada juga gue kayak gitu-gitu sering bang. Ada ngentot. Boleh juga tuh anjing. Gue sempet disebut PK juga. Penjahat kelamin. Banyak bang. Udah gondrong gini. Gondrong itu. Hah? Kan nggak ada hubungan sama gondrong. Tetep bang, dilihatin nih kayak gini-gini nih. Ih gila nih, tete gue nanti mau dirampas gitu-gitu cowok, serem anjing, sumpah. Kan enggak, dalam gondrong ini ada hati yang baik. Harusnya iklan masuk di sini. Emang lu terakhir cukur kapan bang? Gue tahun lalu, Nah, awal tahun lalu. berarti baru setahunan. Baru setahunan kurang lah. Coba dong, ceritain sejarah lo manjangin rambut gimana? Kagak nih masih gini, gila. Sejarah masih dikit. Kan setahun. Setahun, gerah. Tapi agak ada lah untuk kayak gue potong aja deh gitu. Karena kayak katanya riwah gitu. Terus ini gara-gara netizen Jakar nih anjing nih, komen-komennya setan nih, ngentot lu semua anjing. Kayak kalau interview potong dulu rambutnya gitu. Emang apa sih ngentot? Emang jelek ya begini? Kontol. Tapi gue kayak
Enggak, gue nggak mau potong, gue pengennya lanjut terus walaupun banyak hinaan. Apapun mereka bilang. Oke, tabrak semua. Right. Klaim atas diriku. Ngetot nih. Tapi Bang tadi lu sempat mention soal komen-komen di Yeah. apa? Di Jakar. Iya, katanya lu suruh potong rambut gitu. Karena lu nggak dapat keterima kerja kan. Iya. Emang menurut lu nyari kerja di Jakarta susah? Susah. Kalau itu susah, iya susah. Menurut Tapi lu kenapa? menurut gua karena dia butuh orang yang berskill ya, mungkin dengan pengalaman yang oke. Jadi buat lo nih yang komen anjing nih, rambutnya potong dong. Belum tentu, gila. Gue udah mau serapi apapun, kalau misalkan gue kerjanya jelek juga sama aja gitu kan. Ada kok yang penampilannya nggak menarik, kerjanya juga nggak menarik. Ada lah. Pokoknya dia disatuin sama Goblin, sama aduh. Oke, kenal. Right, namanya, aduh jangan. Ayo lanjut bang. Tadi siapa? Bahaha namanya, Bahaha kalau nggak salah, bukan Buahaha. Berarti menurut lu rapi itu nggak ngaruh di kerjaan? Nggak, menurut gue. Tapi tergantung kerjaan lo apa sih, gitu Oh, iya? bang. Nah, tapi setelah gue cari-cari tahu lagi, gue riset ternyata banyak orang yang gagal interview karena Penampilan? dia penampilannya. Katanya kalau mau kerja harus well grooming. Menurut lo gimana? Gue jujur, gue setelah melihat komentar-komentarnya, gue coba riset, ternyata bener cok. Jadi gue coba menelaah diri sendiri sih. Kayak gini, kayak gue harus rapi deh. Tapi gue nggak mau, gue tetap kayak gini. Idealis gue bang. Gue kayak udah bodo amat gitu. Yang penting gue bisa nunjukin kalau gue tuh bisa kayak menteri gue. Menteri lo emang siapa? Ini udah berapa pertanyaan bang? Apa? Coba lanjut pertanyaan yang lain bang. Oh ya lanjut aja bang. Jadi nah, lu kan gondrong jadi gak dapat kerja. Iya. Menurut lu gondrong bawa sial apa enggak tuh? Enggak. Di dalam kegondrongan gue harus ada sesuatu yang menarik dan berkah. Gue nggak ngebahas apa-apa ya. Cuma lu mau berpenampilan apapun, lu bisa mendapatkan berkah dari manapun, men. Tuh. Iya. Zaman Nabi juga belum ada cukur rambut, makanya gondrong kan. Gitu, tenang aja. Right. Jadi menurut lu Nabi dulu nggak cukur? Karena belum ada barber aja sih bang. Belum ada barber, anjing nih. Ntar gue, ini pemuda ini menghina agama. Ntar gitu cok, jangan cok. Ngaco. Bang, tapi gue penasaran sama lu nih. Lo pernah minjemin duit ke orang nggak pas lagi susah gitu? Guanya susah atau dianya susah? Elunya? Guanya pernah. Coba dong. Pernah lah. Cuma karena aduh gimana ya anjing, gue minjemin duit tuh kalau misalkan dia kenapa gitu, alasannya buat bayar ini gitu. Tapi pada akhirnya dia ternyata buat jalan-jalan juga sama ceweknya gitu. Terakhir gue dipinjemin buat staycation tuh anjing, gue nggak lagi yang kayak gitu. Karena pada dasar gue juga nganggur, gue kira dia lebih butuh daripada gue, ternyata enggak. Menurut lu kenapa dia bohong begitu bang? Buat kepuasan pribadi sih bang. Emang dia nggak rame-rame ke Nah, pasarnya? jangan gila. Rame-rame. Masa rame? Orang staycation sama cewek rame. Ngaco nih. Terlihat bukan? Gondrong tidak menutupi penampilan dan sifat. Asik. Masih memikirkan perasaan orang gue, Cok. Tapi bang, kenapa sih orang yang misalkan mau minjem duit gitu suka pada galak-galak? Karena gimana ya? Gue mikirnya kalau kita halus nggak dikasih gitu. Paham sih bang? Kayak lu jujur pun nggak dikasih. Kalau lu kasar mungkin kayak enggak ada bang, kayak lu salah ada bang, lu nanya salah lu bang. Emang gimana? Baru sadar nih gue anjing. Emang harusnya gimana? Mintanya halus, pas ditagi kasar gitu. Nah, itu kenapa orang Nah kayak kalau gitu? menurut gue kayak gitu dia kayak kitanya segan, ya minjemin jadi segan. Oh ya udah deh gitu. Padahal enggak anjing, aduh ngentot gue masih bener lagi, teman gue masih ada utang. Berapa bang? 16.000 kemarin beli kopi FM gitu doang. Cuma kan tetep ya 16.000 di indis ekonomi. Iya benar. Bahaya bang. Lanjut. Ya. Kok lanjut? Bang nih, tapi ada juga yang rame di sosmed selain konten lo. Apaan? Ada yang rame soal orang-orang penyepong baterai. Hah? Menurut lo itu apa? Menurut lo itu apa?
penyepong baterai. Baterai apaan bang? Bahlil kali. Oh ngentot. Baterai. Tadi lu bang. Baterai. Enggak baterai apa? ABC. Menurut lo apa maksud dari penyepong baterai? Ini kali penyepongnya. Oh, kagak tahu gue nggak tahu bang penyepong baterai. Enggak tahu ya. Nyerah lu berarti. Enggak ngentot lu yang bener aja kalau nanya bang anjing penyepong baterai. Enggak, apaan? Dari mana? Sumpah. Dari mana? Enggak, dari mana gila? Dari mana penyepong baterai apaan? Di tongkrongan gua gini, penyepong baterai. Enggak ada. Tongkrongan lu yang aneh bang, enggak. Jangan dibawa tongkrongan gue. Tongkrongan gue jaker banget. Wih. Harus ada iklan di sini. Nih, gua kasih tau deh penyepong baterai deh. Yeah. Penyepong baterai tuh orang-orang yang ngepot. Kayak lu. Oh iya, Kan? anjing. Lu tuh penyepong baterai. Oh, bahasanya beda gitu. Gitu aja. Kalau sekarang. Oh. Iya. Aneh anjing penyepong baterai. Aneh. Jangan dinormalisasiin. Please stop normalisasiin. Asik. Biar kayak viral-viral sekarang. Aneh bang, aneh. Enggak, jangan dilanjutin bang. Pindah circle-nya bang. Oke. Jangan. Tapi menurut lu kenapa orang-orang suka bikin sebutan-sebutan gitu sih? Buat apaan? Apa motivasinya gitu? Wah, itu emang tergantung tongkrongan sebenarnya. Tapi gue gitu. Tapi sekarang kalau lo nggak kan sebutannya udah banyak tuh gara-gara si Green Boys itu ya. Yeah. Jadi sekarang menurut gue kayak anak-anak tongkrongan sekarang kurang kreatif dah. Jadi pada ngikutin dia semua. Bagus, tapi kurang kreatif jadi ya bang. Kayak beep, vim, gitu-gitu cih. Apaan? Bisa, bener. Tapi kan jangan. Lo harus bikin sesuatu, lo di-tweak lagi gitu. Coba di apain gitu. Dibikin kreativitas Right, baru. yeah, bener. Kayak mana bang? Kayak hipdut berarti, itu kan kreativitas baru. Ngentot, jangan hipdut lagi anjing. Stop dengan hipdut bang, stop please. Anjing, benci banget sama hipdut, ngentot. Yang lain deh, Yeah. yang lain. Apa kita tanya yang seru gitu, musiknya yang seru, jangan hipdut. Oh iya. Seputar musiknya. Ini seru nih, abis ini seru nih. Seru, oke, Iya. siap. Nih, tahun ini kan lagi rame banget soal perkembangan teknologi bang. Iya. Menurut lu gimana tanggapan lo soal iPhone 17 yang harganya 45 juta? Warnanya oranye nih, mirip nih cok, yang lagi diincer. iPhone 17 bagus, menurut gue bagus. Pasarnya bagus, kayak dia bagus banget. Kelihatan bang, orang-orang yang jalannya ngangkang sama enggak? Biasanya dia megang iPhone, jalannya ngangkang, gue kelihatan. Dia duit beneran dia, nggak mungkin jalannya ngangkang. Kalau dia megang iPhone 17 jalannya, tahu selain, aduh anjing ya, kita tahu semua. Kita semua tahu bahwasannya. Pertanyaan selanjutnya bang. Iya, pertanyaan selanjutnya. Right. Menurut lu gimana buat orang-orang yang suka sewa iPhone? Lu maksa, sumpah, lu maksa. Awalnya kan sewa iPhone ya, yang viral pada saat itu sewa iPhone. Iya. Terus sewa apa lagi, lu tau gak bang, sekarang tuh ada, aduh anjing, ada Mosing Private. Apaan tuh? Wah, lu harus tahu Mosing, goblok banget, Mosing Private. Dia datang nih, kan awalnya dia tempat sewa iPhone, tiba-tiba datang masuk, Misika mau Mosing Private, jadi dia di rumah, tapi Mosing, itu goblok banget anjing, lu harus tonton nanti bang, cari tahu. Terus sama iPhone-nya maksudnya apa ya? Oh iya nggak nyambung ya. Cuma maksudnya dia tuh tempat sewa iPhone gitu, sewa iPhone tadinya itu sekarang jadi kemana-mana. Nah, sewa iPhone menurut gue lu maksa. Tapi tergantung ya. Kalau misalkan lu mau nonton konser nih, konsernya yang mahal banget. Contoh SZA nih, datang nih SZA nih. Terus lu mau sewa iPhone buat dokumentasi dia, ya nggak apa-apa ya gitu. Siapa tahu kamera lu puncak, nggak apa-apa, sewa aja nggak apa-apa. Kayak kamera gue puncak cok anjing. Entot, jelek banget ya. Berarti lu jarang foto-foto dong kalau gitu? Foto sendiri? Iya. Jarang gue. Selfie gitu ya. Kayak abis nge-gym gitu. Asik nge-gym tuh gue kayaknya anjing cungkring begini. Enggak, gue jarang gue. Nah, berarti gue pengen, menurut lu orang yang suka mirror selfie tapi cowok-cowok badannya berotot gimana? Lu tahu selfie gitu. ngentot nih. Menurut lu gimana? Baik, bagus. Mereka menunjukkan sisi kesehatan mereka. Cuma sadar gak bang? Setiap gini ntar ditanya nih. Gak apa-apa. Kalau lu sadar, gue sering buka Twitter nih ada foto cowok di pakai pose gym, tiba-tiba cudai. Apa sih bang? Gue nggak tahu anjing. Gue nggak tahu bang, gue nggak tahu. Cuma bahasa mana gue nggak tahu, jujur aja. Cuma cudai,
Apa sih bang? Artinya baru sudahi bang. Kita semua tahu bang. Sudahi. Jangan. Iya. Sudahi love ungu. Right. Anjing lah, pengangguran mana yang ini? Ayo lanjut dong. Bang, ini gue pengen nanya tanggapan lagi deh. Karena lu dari tadi tanggapannya sih pecah-pecah ya deh. Nih, tanggapan lo soal komen orang-orang tentang konten lo yang gagal interview. Menurut lu mereka kenapa sampai komen di tempat lu sih? Gua kelompokin dulu aja kali bang ya. Boleh? Ada beberapa yang gue cek tuh kayak semangat bang gitu. Kayak dia emang ngerasain hal yang sama. Kalau gue mikirnya gitu. Dan gue emang kayak bahasa kerennya gue ngewakilin mereka aja nih. Kayak kita tuh sebenarnya gagal kerja butuh divalidasi gitu. Cuma ada juga yang coba lu gue ngeliatnya kritik ya. Ini gue jawab serius dulu nggak apa-apa ya bang ya? Boleh dong, boleh. Gue kayak coba potong rambutnya, potong ininya gitu. Lo kalau lo kritik nggak masalah gitu. Ada tuh yang bagus tuh dia nulis panjang lebar nih. Potong rambut bang, siapa tahu RD lihat karena itu gini. Oh itu penjelasan yang bagus. Tapi ada yang kok gondrong nggak nyopet bang? Ngentot itu bukan kritik. Lo ngatain gua anjing. Nggak demen gua kontol. Maaf bang. Nggak apa-apa. Iya. Tapi sekarang lu butuh kerja apa enggak sih berarti bang? Iya banget bang. Apa? Jauh nih gue dari sini ke sana jauh gila. Dari sini ke sana. Oh iya, gue di Jaker ke rumah gue jauh, makanya gue butuh banget. Maksudnya gue butuh banget kerjaan biar gue bisa main-main lagi ke Jaker. Katanya cita-cita lo jadi afiliator. Gue Kryptonite, gue. Apa sih bahasa yang Timothy Ronald. Timothy Ronald sebagai apa? Influencer. Nah dia main kripto, apa namanya? Bitcoin. Gue pengen banget jadi orang yang punya Bitcoin, yang ngendalin usaha Bitcoin. Gue pengen. Amin deh. Amin aja ya. Gue terinspirasi dari temen gue soalnya. Siapa? Ada orang Jawa soalnya. Bitcoin. Tapi emang kebiasaan lo apa aja bang gitu? Bisaan gue. Biar orang-orang pada tahu nih. Gue vokalis di sini, asik. Cari tahu dong IG gue, ntar ada band gue di situ. Metal. Ada band gue sendiri di situ. Gue bisa nyanyi. Terus gue bisa ngedesain. Ngentot nih orang-orang nih. Request lagu. Kopi dangdut. Jangan. Lagu apa ya? Nih anjing nih, ini satu lirik yang gue bete. Boris. Sekalian ASMR ya. Rumahmu di mana? Mau sana. Kalau sepi nanti gue datang. Gitu. Anjing gue bete banget dengeran ngentot. Tapi kenapa lu bete banget sih bang sama Hibdut bang? Emang lu pernah ada cerita apa gitu nggak? Aduh ada pribadi tapi udahlah tinggalin aja bang. Dan itu gue enggak sih, tapi emang gue bete aja sama Hibdut tuh kayak too much jadinya didengerin bang. Udah nyaman, maksudnya nyaman, terus habis itu orang yang ngebawainnya bikin nggak nyaman, temen-temennya nggak nyaman, gitu. Terus jadinya tuh too much, tiap lagu apa nih, tiba-tiba ini dong, Magic Ibi New, asik, gue kira mainan, enggak anjing, tiba-tiba rumahmu di mana? Gila asik, mau kesana, asik, tahu gue jogetannya kan, anjing, too much jadinya. Tapi kalau misalnya lu ditawarin kerja di manajemen musik Hibdut, mau nggak? Lu kan lagi butuh kerjaan. Benar. Mau deh. Iya, nggak apa-apa deh gue. Coba menerobos untuk si Hibdut ini. Jujur aja ya, anjing gue bete banget kan. Kayak bikin lagu ya bener dong sekali. Nggak apa-apa Hibdut, tapi yang jangan rumahmu di mana. Ya Allah. Bang, kalau bisa yang nawarin kerjaan dari Panas Jaker ngentot. gitu. Iya. Nah, lu mau di posisi apa? Gue mau bikin kayak Jaker yang dulu bang. Apa tuh Gue bang? pengen banget. Yang lo Jaker tuh dulu terkenal karena kegilaannya. Tapi ini pribadi gue bang ya. Gue suka Jaker yang dulu. Kayak anjing semua diterabas, semua disikat, semua di pokoknya apa ya disikat. Gue suka banget yang kayak gitu. Kayak anjing ini cerita-cerita kayak gini bagus nih untuk di kita. Kalau bukan kita gue
kayak gue juga pengen deh kayak gini bikin segmen-segmen kayak gitu lagi. Gue pengen banget ngerjain itu di Jakar. Kalau gue tapi gue kan nggak tahu. Coba dong sampein pesen buat ke bos Jakar kan pasti dia nonton. Oh iya, oh iya. Lu sampein Tapi gue nggak sopan, nggak apa nih bang, Nana panik. Nggak apa ya. Kan duduk Oh iya, nih. oh iya duduk. Nggak kelihatan nih bang, aman nih bang, aman nih. Ceritanya lagi interview. Oh iya, coba tanya-tanya gue dong bang, gue lagi interview kan. Halo Dimas. Halo, kayak nggak gitu deh nadanya. Enggak tahu namanya. Iya. Tahu. Kan udah kenalan tadi gue, lu apaan sih? Itu siapa sih? Itu baru dateng nih. Gila. Ayo lanjut dong. Dimas, Iya pak. tunjukin satu skill kamu yang akan membuat saya terkejut. Wow, right? Aku baik orangnya pak. Udah sama dalam tim, asik tuh kayak gitu tuh gue tuh kalau itu relevan gak sih kalau bekerja sama dalam tim? Asik. Relevan ya. Berarti lo kalau misalnya ditawarin kerjaan sama tim Jakar mau? Oh mau gue, mau. Gue Dimas J-nya Jakar. Nggak ada J kan? Karena gue belum masuk. Ntar gue akan masuk. Asik.